pemimpinnya, nabinya. Tidak bisa otomatis pakai namanya, pakai kuasanya. Dia mengusir setan atau si iblis atau si biku. Nggak bisa. Kalau para nabi dan para rasul bisa mengusir setan atau si iblis atau si biku, itu tak mereka pakai kuasa dan nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tidak pakai kuasa dan nama mereka. Kenapa? Karena mereka bukan Tuhan. Tapi Yesus bisa mengusir berbagai banyak setan atau bego atau simbolis karena dia sendiri adalah Tuhan. Dia tanpa harus memakai atau mencatat nama nabi dan rasul. Waktu setan bertemu, waktu setan melihat Yesus datang, langsung lari si setan si bego itu atau si iblis itu lari terdiri. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan. Buktinya mana? Saya buktikan. Satu. Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan di rumah ibadat di Kapernaum. Menarik ini. Orang ini kerasukan lagi di gereja, Bapak Ibu. Di rumah ibadat dikatakan di sini. Orang ini kerasukan simbolik, si bego, si setan di gereja. Lagi ibadah, lagi penyembahan, bahkan mungkin lagi dengar khotbah ini. Tiba-tiba orang ini kerasukan setan. Khotbah tidak bisa otomatis menyadarkan orang ini. Mengusir setan yang ada dalam diri orang ini nggak bisa khotbah itu langsung usir tanking saat itu juga nggak bisa. Walaupun di depan matanya orang ini kerasukan. Walaupun si pengkhotbah waktu lagi khotbah, jemaatnya salah satu jemaatnya kerasukan setan. Nggak bisa si pengkhotbah itu. Si hamba Tuhan itu. Usir setan. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia bukan Tuhan. Yang bisa melakukan pengusiran itu adalah Yesus. Karena Yesus itu Tuhan, Bapak. Ya, kalau hamba Tuhan, kalau pendeta belum berjumpa dengan Yesus, belum bertobat pada Yesus, tidak otomatis diberikan kasih kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Mengusir dan melawan si iblis. Tidak bisa. Kalau si hamba dan Tuhan dan si pendeta itu belum bertobat pada Yesus. Ya, saya sudah melihat itu, Bapak. Saya melihat itu. Suatu saat, Bapak Ibu, karena saya ada pelayanan di sebuah tempat. Lalu tiba-tiba saya dihubungi oleh seseorang. Lalu dia bilang begini, Bang Tony, boleh nggak datang sekarang, Pak, ke tempat kami? Saya bilang, kenapa? Teman saya kerasukan. Dan ini bukan hanya satu, Pak. Lebih dari 5 orang. Itu kata orang yang menghubungi saya. Pas saya bilang, kalau saat ini, detik ini, kau suruh saya ke sana, nggak bisa. Karena saya sedang pelayanan ada di tempat lain, saya bilang. Dan waktu yang saya tempuh nanti, ya, dari tempat pelayanan saya sekarang, ke tempatmu itu pasti butuh waktu 2 jam. Dan ini posisinya saya. Ya, baru sedang menuju kepada tempat pelayanan saya. Aduh, gimana dong Bang Tony? Teman saya ini sebenarnya sudah dari malam Pak kerasukan. Ya udah gini aja dulu. Kalian cari dulu hamba Tuhan. Terserah dari gereja manapun. Yang penting jangan sesat saya bilang. Cari hamba Tuhan dulu di seputar sana saya bilang. Minta dulu dia mendoakan. Minta dulu orang itu membayar. Oh iya makasih Bang Tony. Tapi nanti perkembangan selanjutnya nanti kami infokan ya Bang. Boleh saya bilang. Mereka carilah Bapak Ibu. Mereka kita dua hamba Tuhan. Dua pendeta. Ya. Dua pendeta ini melayani dari pagi. Dari pagi. Kira-kira mungkin jam 9. Sampai dengan jam 6 sore. Nggak ada satu setan pun yang mau keluar. Nggak ada satu setan pun yang mau keluar dari dalam diri orang-orang yang kerasukan itu sepanjang 1 hari. Padahal sudah tengkang-tengking, pakai bahasa roh inilah itulah dilakukan oleh dua pendeta. Dua hamba Tuhan. Setannya sepanjang 1 hari.
hanya dua pendeta yang pulang ke rumahnya. Lalu saya tak balik lagi oleh orang menghubungi saya pertama. Dia katakan, Antoni, orang itu nggak bisa sembuh Pak. Kami kasihan melihatnya Pak. Yang lebih lagi kami takutkan nanti teman-teman yang lain lagi nanti bisa kesurupan Pak. Loh, saya bilang kok belum selesai. Belum Bang. Loh, ya, udah cari pendeta di sana sudah. Dua orang dari pendeta udah datang ke sini Bang dari Bali sampai sekarang. Baru 11. Dan satu pun yang bisa sembuh dari kesurupan. Tolonglah ya Bang ya. Tolonglah Bang. Saya bilang, ya udah gini aja. Saya akan berusaha secepat mungkin sampai ke sana. Tapi saya nggak bisa janjikan bisa sampai dalam waktu 1 jam. Karena kenapa? Ini normalnya sebenarnya 2 jam saja. Perjalanan belum lagi itu kan macet saja. Bapak Ibu dikasih dan serius. Pokoknya siap. Siap Pak. Bapak Ibu. Tuhan itu hebat banget. Biasanya perjalanan normalnya itu dengan macetnya itu 2 jam. Tapi Tuhan tolong saya bisa sampai dalam hitungan waktu tidak sampai 1 jam. Waktu saya lihat orang-orang yang kerasukan itu memang sudah capek Pak. Udah rasa berteriak nggak jelas semua. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang berdoa di hati saya. Setelah sucikan saya Tuhan orang yang berdosa ini. Dan rohmu yang kudus pimpin kuasai hati pikiran saya. Dan roh kudusmu yang sama Tuhan. Berikan saya impartasi kuasa darimu menolong orang-orang yang kerasukan. Itu dua di hati saya sebelum saya doakan mereka. Sebelum saya layani mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan sekian banyak orang kerasukan itu tidak sampai 1 jam. Mereka bisa sembuh, mereka bisa pulih. Setannya lari terdiri-diri. Lalu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya kita para hamba Tuhan. Ini penting. Jangan sampai kita dipermalukan oleh si iblis. Jangan sampai kita dipermalukan oleh si setan. Melayani jemaat kita saja kita nggak bisa. Padahal mereka kerasukan di gereja kita sendiri. Atau di tengah-tengah pelayanan kita. Kita nggak bisa melayani. Kita ditertawain si iblis. Itu kan yang dialami oleh dua hamba Tuhan tadi. Persoalannya di mana? Pertobatan terima Yesus belum dialami si hamba Tuhan tadi. Hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Itu tidak selalu dialami, dijalani oleh hamba Tuhan. Itu baru dua contoh hamba Tuhan yang gagal mengusir setan. Saya begitu yakin. Masih banyak pendeta hamba Tuhan yang tidak, yang juga mengalami hal yang sama di dunia. Saya yakin banyak. Karena saya katakan tadi, masih banyak juga hamba Tuhan yang tidak percaya Yesus itu Tuhan yang bisa menyembuhkan dan memulihkan. Apalagi dia penganut paham teologi liberal. Ini catatan penting untuk kita para hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Tapi jangan lupa, saya harus katakan juga, mungkin Bapak Ibu tidak perlu jadi pendeta atau hamba Tuhan. Tapi saya mau katakan, waktu Bapak Ibu sungguh-sungguh bertobat pada Kristus, selalu hidup dalam pimpinan pasar Roh Kudus. Walaupun bukan pendeta, bukan penginjil, tapi Bapak Ibu seorang profesional, Bapak Ibu seorang pengusaha, sekalipun Bapak Ibu bisa dipakai oleh itu, bisa tanpa embel pendeta. Asal dua syarat dan ketentuan yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, kita Bapak Ibu alami apa? Pertobatan kepada Kristus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Perlu Bapak Ibu alami. Saya cerita satu hal lagi menarik. Dia seorang aparatur negara. Saya nggak usah sebut nama instansinya. Pangkatnya sudah agak lumayan juga. Dia memimpin sebuah persekutuan di kantornya. Sama Bapak Ibu kasusnya. Ada salah satu anggotanya anak buahnya kesurupan juga. Oke. Lalu dengan gagah beraninya karena dia merasa komandan, gitu ya. Dan dia juga merasa, saya sudah ikut sekolah teologi, kira-kira begitu.
Lalu dia dekati anak buahnya yang kesurupan ini. Lalu langsung pakai tendang tengking. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Serangan balik terjadi. Orang yang kerasukan itu menelanjangi orang yang mengusir. Orang yang mau mengusir ini. Orang yang mau mengusir setan itu. Ditelanjangi oleh iblis yang ada dalam diri orang kerasukan itu. Bentuk konkretnya penelanjangan lakukan itu apa? Orang kerasukan dikatakan, yeay, dari mana kau takut stream kan? Kau mau mengusir saya? Itu kata kata setan yang ada dalam diri orang kerasukan. Ah, ini banyak, makan banyak kacau balau. Justru banyak kau terpencil. Malu orang ini. Dan itu didengar banyak orang anggotanya yang lain. Malu dia. Maka untuk menutupi urat malunya Bapak Ibu, dia kontak seorang hamba Tuhan untuk melayani anggotanya yang kerasukan setan itu. Baru dia sembuh. Apa mau saya katakan lewat peristiwa ini Bapak Ibu? Jangan coba-coba melakukan pengusiran setan kalau kita nggak pernah dapat Tuhan. Jangan coba-coba melakukan pengusiran setan kalau kita belum bertobat pada Kristus. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kalau rumah tangga kita tidak beres, jangan coba-coba. Itu sama dengan kita mempermalukan diri kita sendiri. Maka saya berharap banyak Bapak Ibu. Kita belajar di titik kita ini. Bukan hanya menambah wawasan pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang firman Tuhan. Tapi hidup kita harus bertobat, harus berubah. Termasuk bahan dan pertobatan kita pribadi harus memandang juga terhadap kehidupan rumah tangga kita harus lebih baik. Harus juga membawa dampak terhadap apa? Bagaimana kita berbisnis dan berusaha yang benar sesuai firman Tuhan. Supaya dengan demikian, waktu Tuhan memakai Bapak Ibu mengusir setan, Bapak Ibu tidak dipermalukan, bahkan tidak ditolak, tapi dipakai Tuhan yang efektif. Bukti yang kedua, posisi itu Tuhan dengan dia mengusir setan. Ini terjadi waktu Yesus mengusir setan dari orang buta dan bisu. Matius 12 ayat 22 dan Lukas pasal 14 dan 14. Rupanya orang buta dan orang bisu ini ya kebutaan dan kebisuan orang ini terjadi diakibatkan karena ada setan yang menguasai dia. Jadi jangan lupa Bapak Ibu. Ya, orang mengalami penyakit secara fisik. Contoh kasusnya di sini, buta dan bisu. Itu juga karena pekerjaan dari simbolis sebenarnya. Jadi tidak sekonyong-konyong kebutaan atau kebisuan orang ini ya karena proses bawaan dari lahir enggak selalu. Tapi bisa juga karena pekerjaan iblis ya yang membutakan bahkan yang membuat seseorang itu bisu. Dan Yesus sama tahu siapa aktor intelektual di balik daripada kebutaan dan kebisuan orang ini. Tidak lain dan tidak bukan simbolis atau si iblis Bapak Ibu. Dan yang pertama yang Yesus lakukan adalah Tuhan usir dulu. Tuhan sikat dulu simbolis yang menguasai yang menjadi penyebab orang ini mengalami kebutaan dan kebisuan. Itu dulu yang diulis. Itu dulu yang diusir. Itu dulu yang disikat oleh Tuhan Yesus. Baru setelah itu langkah pemulihan, kesembuhan dari kebutaan dan kebisuan orang inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah inilah sebab akibatnya Bapak Ibu. Tidak semua sakit penyakit itu secara otomatis bisa disembuhkan oleh medis. Nggak selalu. Ada sebagian jenis sakit penyakit yang bisa disembuhkan oleh Tuhan lewat tenaga medis. Ada itu. Banyak. Tetapi tidak langsung serta-merta semua jenis penyakit apapun di muka bumi ini sekonyong-konyong hanya bisa dipulihkan dan disembuhkan lewat medis. Tidak. Bahkan lebih banyak sakit penyakit yang bisa dipulihkan dan disembuhkan oleh Yesus. Yang tidak bisa disembuhkan dengan tenaga medis. Maka untuk itulah Bapak Ibu,
Ya, menjadi sangat penting ini kita pahami. Ya, kemarin ada calon mahasiswa kita yang mau masuk kuliah, tapi rupanya beliau belum masuk di sini. Kebetulan beliau itu seorang dokter. Datang ke saya kemarin, dan dia bilang dia mau belajar Alkitab. Saya bilang dengan senang hati Pak. Saya bilang. Nah, tapi kelihatannya beliau belum tahu. Artinya begini Bapak. Itu juga alasannya kenapa kami dalam konteks pelayanan mahasiswa, kami begitu semangat melayani para anak-anak fakultas kedokteran. Kami semangat melayani mereka sejak dari mahasiswa dulu. Karena pelayanan yang dilakukan terhadap anak-anak fakultas kedokteran itu akan berkontribusi besar waktu mereka nanti jadi dokter. Dan kami sudah melihat Bapak Ibu, anak-anak fakultas kedokteran yang dulu kami layani, sekarang mereka sudah jadi dokter yang hebat-hebat. Tapi mereka sharing ke saya. Bang Tuli terima kasih ya. Saya merasa bersyukur sekali. Apa yang saya alami, yang saya dapatkan hari ini tidak di otomatis dapatkan oleh semua dokter-dokter yang lain. Lalu saya tanya, apa yang kau syukuri? Begini, Bang. Setelah sekian lama saya berpraktek, saya mengalami betul. Tidak semua sakit penyakit yang kami hadapi itu bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Tidak bisa, Bang Tony kata dia. Mereka begitu. Saya selalu mempraktekkan apa yang Bang Tony dulu ajarkan ke kami. Itu apa? Injil dia. Beritakan Kristus. Dan Bang Tony secara diam-diam pasien saya yang sudah bolak-balik datang ke saya nggak sembuh-sembuh. Ujungnya saya katakan kepada mereka, Bapak Ibu mau saya doakan deh, supaya Tuhan Yesus sembuhkan. Dan rupanya banyak pasiennya yang mau didoakan. Dan motivasi apa? Mau disembuhkan kan Bapak Ibu. Kalau orang sakit, yang ada di pikirannya cuma satu, bagaimana sembuhkan begitu Bapak Ibu. Apalagi orang ini dua bolak-balik. Pergi di berbagai rumah sakit dan dokter ada sembuh-sembuh. Lalu si dokter ini katakan, itu banyak saya lakukan Bapak Ibu. Terus gimana respon mereka? 99%, bahkan 100% penonton mereka mau saya doakan. Tapi sebelum saya doakan, saya ingat pelajaran Bang Tony dulu. Saya injili dulu dia, saya tantang. Mau nggak Bapak Ibu sungguh-sungguh bertobat dan percaya Yesus itu Tuhan dan Yesus selamat? Itu selalu saya sampaikan kepada pasien saya. Dan mereka katakan, mau, mau, dan mau. Akhirnya mereka sembuh. Dan dokter ini katakan, Bang Tony, sekarang saya selalu kolaborasikan. Ya, dua cara untuk menolong menyembuhkan pasien saya. Satu, saya pakai tenaga kemampuan saya sebagai dokter, tapi juga saya terus melibatkan kasih kuasa Tuhan sehingga mereka bisa sembuh. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun mungkin yang bukan dokter, bukan orang medis sama. Tuhan bisa pakai asal kita percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yang berikutnya ada contoh ketiga Bapak Ibu. Yesus mengusir setan dari dua orang di Pulau Gadara. Dua orang Bapak Ibu. Kerasukan setan. Yang menarik, sebelum Yesus mengusir mereka ini, setan-setan ini Bapak Ibu. Setan ini langsung mengakui, Yesus, anak Allah. Artinya apa? Setan tahu loh. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Walaupun mereka memakai kalimat yang berbeda dengan mengatakan, Yesus, anak Allah, itu mau mengapa-ngapain kami. Itu mengindikasikan satu, setan tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah. Dua, setan tahu bahwa Yesus itu lebih berkuasa daripada mereka. Tiga, setan atau si iblis sangat tahu dan sangat takut dan gentar terhadap Yesus. Begitulah mereka mau mencoba meminta semacam kebijakan atau dispensasi dari Yesus. Yesus kan Allah. Jangan kau binasakan kamu.
Tapi usirlah kami kepada babi, usirlah kami ke babi-babi itu. Kali-kali begitu. Karena rupanya kebetulan di daerah situ juga ada orang Batak yang sedang beternak babi. Tapi saya tidak tahu marka apa dia. Mudah-mudahan bukan marka Utasoy itu. Maka iblis itu katakan, setan itu berkata, Yesus usirlah kami ke babi-babi itu. Oke. Apa maksud dari permintaan dari si setan itu? Dengan meminta supaya mereka jangan dibinasakan, tapi dipindahkan saja, diusir saja ke babi-babi itu kan kira-kira begitu. Itu artinya kan setan itu mau lari, tidak mau dibinasakan oleh Yesus kan. Tapi mereka salah. Memang Yesus biarkan mereka pergi ke babi-babi itu, tapi tetap Yesus binasakan juga mereka. Karena pada akhirnya babi-babi itu pun juga mati. Karena mereka terjun bebas ke jurang. Artinya apa? Bukan permintaan. Jadi Yesus tidak merealisasikan, tidak mewujudkan, tidak meresponi, tidak menjawab apa yang dikatakan, apa yang diminta oleh setan itu. Enggak. Tapi tetap Yesus binasakan juga mereka. Karena babi-babi itu pun juga mati semua. Persoalannya Bapak Ibu hari-hari ini banyak orang Kristen tidak takut dan tidak gentar sama Tuhan. Padahal simbolis saja takut dan gentar sama Tuhan. Memang orang-orang Kristen sekarang luar binasa. Setan aja takut sama Tuhan. Tapi banyak orang Kristen nggak takut sama Tuhan. Buktinya apa? Dosa jalan terus. Tipu sana, tipu sini, jalan terus. Bohong sana, bohong sini, jalan terus. Korupsi, jalan terus. Berzina, jalan terus. Selingkuh, jalan terus. Itu artinya apa? Nggak takut sama Tuhan kan? Padahal setan aja begitu takut, Bapak Ibu. Kenapa itu terjadi? Karena nggak percaya. Yesus itu Tuhan. Karena belum berdoa pada Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita melakukan dosa bukan hanya sekedar kita melawan firman Tuhan. No, no. Terlalu terlalu kecil pemahaman kita. Kalau kita berpikir, kalau saya berbuat dosa hanya melanggar firman Tuhan, itu kita mengecilkan bahasa firman Tuhan. Tapi waktu kita berbuat dosa, kita sebenarnya sedang melawan terang-terangan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Firman dengan Tuhan, bukan sesuatu hal yang berbeda. Kalau firman Tuhan itu diimplementasikan, dituliskan, diuraikan dalam kertas yang kita pahami dengan hard copy Alkitab. Memang kertas Alkitab itu tidak Tuhan, tetapi firman, firman yang dituliskan di atas kertas itu adalah gambaran dari Tuhan sendiri. Kita sekarang punya aplikasi Alkitab. Artinya apa? Firman Tuhan dituliskan, diuraikan di dalam aplikasi Alkitab elektronik. Memang aplikasi Alkitab itu tidak akan pernah menjadi Tuhan itu. Karena itu alat tuh, sama seperti Alkitab hard copy yang dibuat oleh orang. Tetapi firman yang ada, yang diuraikan, yang dituliskan di dalam aplikasi Alkitab itu adalah Tuhan sendiri. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, waktu kita berbuat dosa, lihat pikiran perasaan tindakan dan perbuatan apapun jenis dan bentuk. Kita tidak hanya sekedar melakukan iman. Kita tidak hanya sekedar melawan berita Tuhan, bukan. Lebih dari itu, kita sedang melawan Tuhan. Kita sedang beroposisi dengan Tuhan. Kita sedang ada Tuhan berantem. Itulah sebenarnya arti dari perlawanan terhadap Tuhan. Maka dengan demikian, segala jenis bentuk dosa apapun, ya jangan subur lagi hidup kita Bapak Ibu. Karena kalau itu masih subur, berarti kita berani-beraninya melawan Tuhan. Dan kita sudah tahu konsekuensinya. Kalau kita melawan Tuhan, kita sudah tahu betul. Yang kita lawan ini siapa? Pemberi nafas hidup kita kan? Pemberi kekuatan dan kesehatan kan? Maka kalau kita lawan, pemberi nafas hidup kita, pemberi kekuatan dan kesehatan, sumber kehidupan kita, apa yang kira-kira yang terjadi? Oh, itulah kita. Maka sama Bapak Ibu. Kenapa Yesus mengusir setan?
dari dua orang di Pulau Gadara. Karena setan ini melawan Tuhan. Bentuk perlawanannya dengan cara bagaimana? Dia harus memang. Dia rusak manusia yang diciptakan Tuhan ke dunia ini. Dia rusak. Dia kendalikan, dia peralat. Itu kan cara iblis melawan Tuhan kan sebenarnya. Yang paling intinya itu bentuk. Jadi perlakuan iblis menjajah manusia, memperalat manusia adalah bentuk perlawanannya kepada Tuhan. Maka begitu Tuhan lawan juga. Dengan apa? Tuhan mengusir setan bahkan membinasakan setan. Ini bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Bukti yang berikutnya bahwa Yesus itu Tuhan melalui pengusiran setan adalah waktu dia mengusir setan dari orang bisu. Lagi-lagi di Matius pasal 9 ayat 32 sampai 34. Rupanya kebisuan orang ini bukan karena kesalahan papa mamanya. Bukan. Tapi karena simbolis yang membisukan dia sampai dia tidak bisa berbicara. Dan Yesus tahu siapa aktor intelektual yang membuat orang ini bisu. Tidak lain, tidak bukan iblis. Maka Tuhan sikat dulu iblisnya. Baru setelah itu Tuhan pulihkan sehingga orang ini bisa berbicara. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu, peran kita sebagai orang percaya, peran kita sebagai hamba Tuhan besar loh untuk mengimplementasikan, mendistribusikan kasih kuasa dan mujizat Tuhan bagi setiap orang-orang yang kita layani, bagi setiap orang yang mengalami sakit penyakit. Tapi syarat dan ketentuan harus kita alami dulu. Kristus tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Kristus. Artinya apa? Bertobat terima Yesus, Yesus selalu dipimpin oleh Allah. Bukti yang berikutnya, Yesus Tuhan. Waktu dia mengusir setan dari anak perempuan di kota Kenal. Dikata dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, Markus 8 ayat 24 sampai dengan 30. Di sini kita lihat pengusiran setan itu tidak hanya terjadi di satu tempat, tidak hanya terjadi bagi satu orang saja, tidak hanya terjadi dalam satu kota, satu keadaan, satu negara, enggak, di berbagai kota, di berbagai tempat. Artinya apa? Kasih kuasa ketuhanan Yesus itu bisa berkarya dan berlangsung bagi semua orang, di semua ruang waktu dan tempat, di semua kota, provinsi, kabupaten, negara apapun di muka bumi ini. Asal sungguh-sungguh orang itu bertobat dan percaya kepada Yesus. Bukti lain bahwa Yesus itu Tuhan juga dia buktikan dengan cara waktu dia mengusir setan dari orang yang menderita ayan. Sakit ayan ini ya hari-hari ini sangat berkembang juga. Ya, saya masih ingat dulu saya punya teman SMP yang punya penyakit ayan Bapak Ibu. Ya, penyakit ayan ini sangat berisiko. Karena kenapa? Kalau dia terlalu dekat, ya, di terik matahari panas, gitu, tiba-tiba saja bisa dia langsung pingsan. Ya, itu saya punya teman, saya lihat betul itu. Saya kadang-kadang kaget. Dan bayangin Bapak Ibu, tiba-tiba lagi di jalan, di aspal, dia langsung jatuh pingsan. Dan bayangin kalau tidak ada orang yang bersama-sama dengan dia, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk sejenis penyakit yang seperti ini pun tidak lain tidak bukan. Intelektual pembuatnya tidak lain tidak bukan adalah simbolis atau iblis. Tapi itu pun juga nggak sulit untuk dipulihkan dan disembuhkan dan dilepaskan oleh Tuhan dari orang ini. Nah, persoalan seringkali orang Kristen kan belum berdoa pada Tuhan, belum memahami betul bukti-bukti kuasa Tuhan menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Kalau sudah mentok ke dokter, dibawanya kemana? Ke datu, ke dukun. Ujung-ujungnya bukan makin bertambah sembuh, tapi makin gila. Makin bertambah sakit penyakitnya. Maka saya ambil contoh dari teman saya dulu waktu SMP itu Bapak ya. Karena orang tua ini belum sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan. Dokter sudah angkat tangan. Orang tuanya akhirnya bawa kemana? Ke dukun. Maka tidak pernah sembuh. Nggak pernah beli. Dan itu ada satu. Teman saya itu. Bapaknya pendeta. Bapaknya pendeta Bapak. Tapi anaknya justru lebih sering dibawa
ke dukun Bapak. Padahal bapaknya pendeta. Apa yang menjadi sebab? Karena bapaknya belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Tidak hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan juga tidak memahami. Terlalu banyak kuasa mujizat kesembuhan Yesus, termasuk menyembuhkan anaknya yang berpenyakit ayan pun berpotensi Yesus sembuhkan. Tapi itu tidak terjadi dalam diri anak Pak Pendeta ini. Karena Pak Pendeta itu pun juga belum bertobat dan tidak memahami Alkitab. Dan memang biarlah pendeta penganut teologi liberal. Itu bahayanya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Semua tanda-tanda mujizat melalui pengusiran setan ini membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Membuktikan Yesus itu adalah Allah. Membuktikan dia ada pasal lain. Ya, yang lebih daripada kuasa Yesus. Karena Yesus itu Tuhan. Para nabi, para rasul, IPL dan PB, pemimpin agama apapun di dunia ini bisa Bapak Ibu cek and dicek. Tidak pernah bisa melakukan pengusiran setan langsung pakai nama mereka, kekuasaan mereka. Nggak bisa. Kecuali kalau mereka pakai kuasa dan nama Yesus. Tapi ada syarat. Mereka harus sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Para nabi dalam perjanjian lama memang banyak juga melakukan pengusiran setan. Tetapi ada bedanya dengan pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus. Bedanya di mana? Kalau para nabi mengusir setan dalam perjanjian lama, tetap selalu memakai kuasa dan nama Tuhan Yesus. Sama juga para rasul, Rasul Paulus contohnya, murid-murid Tuhan Yesus, banyak juga melakukan pengusiran setan di era perjanjian baru. Tapi mereka tidak ada yang memakai nama mereka sendiri. Pakai kuasa mereka sendiri. Enggak ada, karena mereka tahu diri berkat oleh Tuhan. Mereka selalu melibatkan. Mereka selalu meminta kasih kuasa dari Tuhan Yesus sendiri. Karena hanya nama Tuhan Yesus dan kuasanya yang bisa memulihkan, menyembuhkan, dan bahkan juga mengusir setan. Karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka pemimpin agama apapun di dunia ini bisa Bapak Ibu cek. Bisa Bapak Ibu cek. Tidak ada yang bisa melakukan pengusiran setan hebat apa yang dilakukan oleh Yesus. Saya ambil contoh sebagai komparasi buat kita. Nabi saudara kita seberang. Hanya cuma satu aja kok mujizat terbesar yang pernah dia terima. Yaitu waktu menerima kitab suci. Coba. Artinya, kalau itu mau disandingkan dengan kemujizatan yang dialami oleh Yesus,